Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun sahabat-sahabat terhubung, terakses dengan channel Perjalanan Semesta. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, kelimpahan menggenangi hidup dan kehidupan sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, apapun pekerjaan dan aktivitas sahabat-sahabat semua. Kembali berjumpa dengan channel Perjalanan Semesta, channel yang berkisah tentang spiritualitas kehidupan untuk menikmati, menghayati, merayakan apa itu yang dinamakan kebahagiaan. Sahabat semesta dimanapun sahabat berada, ketika sahabat bisa terhubung dengan channel ini, itu adalah karunia. Saya merasa berbahagia, bersuka cita karena bisa membagi apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, dan itu menjadi kebanggaan bagi saya. Sahabat semesta, apa yang saya katakan dengan latar aliran sungai, alam semesta, keindahan, semuanya punya tujuan bahwa kehidupan kita di alam semesta ini pastilah dikehendaki punya tujuan, dan kesemuanya adalah untuk kebaikan. Sang Ilahi mencipta kita tidak punya rencana yang jahat. Semuanya adalah untuk kebaikan. Sahabat semesta, di video kali ini sahabat hendak saya ajak untuk menghayati apa itu yang dinamakan daya atau kekuatan spiritualitas mengampuni. Saya yakin sahabat semesta dimanapun sahabat berada sudah sangat kenal dengan kata mengampuni. Bahkan mungkin sering mengatakan, mendengar, tetapi mungkin juga tidak begitu menghayati, tidak begitu memahami secara jernih apa sih mengampuni. Mengampuni adalah tindakan untuk melepaskan, mengikhlaskan apa yang semestinya menjadi hak dalam hidup dan kehidupan diri. Mengampuni artinya mengikhlaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu ada sampai pada kehidupan diri kita. Dan tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan secara kesadaran ego manusia. Bagi sebagian besar orang, mengampuni itu memang mustahil. Bagaimana mungkin mengampuni atau maafkan orang yang telah mencelakai, menganiaya, atau mempermalukan kita? Itulah yang sering terjadi dan yang membuat pengampunan menjadi barang yang sangat langka. Namun, melalui channel ini saya hendak mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia, siapapun dia, sejatinya bersemayam ruh Sang Ilahi yang akan membimbing, menuntun, mengarahkan hidup pada sesuatu yang jauh lebih baik. Ruh Sang Ilahi tidak akan menuntun pada dendam, sakit hati, kekecewaan yang mendalam, kekhawatiran yang berlebihan. Tidak mungkin mengarahkan untuk menciderai
sesama, menciderai orang lain, melukai, bahkan menimbulkan ketidakadilan, ketidakbaikan pada orang lain. Nah, di dalam diri setiap pribadi manusia itu bersemayam ruh sang ilahi. Tetapi yang perlu disadari, sahabat semesta, bahwa yang terjadi di sekitar kita tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, kesadaran bahwa itu pasti akan terjadi, itu harus ditumbuhkan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, selalu mensugesti dirinya dengan kalimat berikut ini untuk memampukan dirinya sadar bahwa yang akan terjumpai di kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Demikian kira-kira kata-katanya. Jadi ini Marcus Aurelius setiap pagi berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Hari ini kau akan bertemu dengan segala jenis manusia yang tidak menyenangkanmu. Mereka akan melukaimu karena ingin menyakitimu. Mereka akan menghakimimu, tapi kau tidak dapat hidup seperti itu. Kau mengetahui lebih baik karena kau adalah seseorang yang dalam dirimu Ruh Allah bersemayam. Dunia memang selalu menghendaki ketidakbaikan, ketidaksesuaian. Dunia memang menginginkan kejahatan, ketidakadilan, penganiayaan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Tetapi itu sebenarnya panggilan jiwa, panggilan ruh setiap manusia. Dengan kesadaran bahwa di dalam diri manusia, termasuk kita, saya dan sahabat-sahabat semua, itu ada ruh sang ilahi. Nah, kesadaran itu yang akan menuntun setiap insan, setiap pribadi untuk memiliki spirit, memiliki daya, memiliki kekuatan untuk mencipta keberadaan baik. Dan itu hanya akan terwujud dengan pengampunan. Maka spiritualitas mengampuni itu menjadi kata kunci, sesuatu yang paling hakiki di dalam kehidupan dunia, terkhusus dalam kehidupan manusia. Sahabat semesta, gemericik air yang sahabat dengarkan adalah bahasa sang ilahi melalui alam semesta. Air itu mampu mengampuni apapun yang pernah dilaluinya, apapun yang pernah menimpanya, dan dia akan selalu berupaya tampil bening, mencipta simfoni semesta. Meskipun tidak selalu yang ia lalui menyenangkan hatinya, terkadang harus melewati tebing yang curam, lahan berlumpur, terkadang harus melewati hal-hal yang buruk, tetapi air mampu mengampuni semuanya, dan yang tercipta adalah keindahan. Nah, sekarang bagi manusia, termasuk kita, saya dan sahabat-sahabat semua, apakah memang kita ingin hidup dalam perselisihan, dalam pertengkaran, dalam dendam, dalam sakit hati, dalam sesuatu yang membara, dalam kekecewaan yang semakin dalam tanpa terobati? Kekecewaan, sakit hati, dendam, kemarahan hanya akan sembuh dengan pengampunan. Karena kekecewaan, sakit hati, dendam, keegoisan, semuanya yang tidak baik itu laksana bara api yang ketika dipegang, bukan yang lain yang akan terbakar, tetapi kita. Siapa yang memegang bara api dendam, sakit hati, kekecewaan, itu yang akan
terbakar terlebih dahulu. Tetapi seringkali manusia tidak menyadari hal itu, sehingga hidupnya tidak penuh atau tidak mengalami, tidak bisa mengerti, menikmati, mengalami apa itu yang dinamakan kebahagiaan. Oh enggak kok, saya merasa bahagia. Kebahagiaannya mungkin semu, karena tanpa pengampunan, tanpa spiritualitas mengampuni siapapun dia, tak mungkin, mustahil akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Tapi berat, sangat berat. Sering manusia mengatakan seperti itu. Dia sudah terlalu lama, terlalu sering, terlalu dalam melukai saya, mengecewakan saya, menyakiti saya, menghina saya, menganiaya saya, menyingkirkan saya. Ya, bisa jadi iya. Tetapi apapun perilaku yang lain, kalau kita nggak menerimanya, itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Dalam hal ini saya setuju dengan kata-kata Mahatma Gandhi. Tidak ada satu orang pun yang bisa melukaiku tanpa seizin saya. Luar biasa. Tetapi tanpa pengampunan, orang tidak akan sampai pada spiritualitas Gandhi, spiritualitas Aurelius. Tanpa memiliki semangat spiritualitas mengampuni, tidak akan mungkin sampai pada kebahagiaan sejati. Maka hanya satu kata yang bisa dikerjakan manusia untuk sampai pada telaga bening, taman penuh bunga-bunga indah kehidupan yang namanya kebahagiaan sejati, yaitu mencipta spiritualitas mengampuni. Terserah orang mau mengatakan apa, terserah orang mau menganiaya apa, terserah orang mau menciderai, mencelakai apa. Jangan dilawan, jangan dijadikan sesuatu itu beban, tetapi lepaskan itu, ampuni itu. Tapi berat, ya. Dia ingin mencelakai saya, kan dia yang ingin. Bagi dia mungkin celaka untuk saya, tapi bagi saya adalah kebahagiaan. Di video saya sebelumnya, saya juga menyampaikan bahwa semuanya tidak bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada diri pribadi. Semoga sahabat masih ingat. Nanti akan saya coba cari linknya, akan saya taruh di deskripsi. Saya mengatakan bahwa cerita Dewa Ruci, ketika Bima dikehendaki celaka oleh sang eyang yang juga gurunya yang ada di pihak Kurawa untuk mencari air kehidupan di hutan, kemudian gagal bahkan di tengah lautan. Tujuannya bukan mencari air kehidupan, tapi untuk mencelakai sang Bima. Tapi Bima menerima itu sebagai sebuah dawuh untuk menemukan kesejatian. Dan akhirnya Bima menemukan Tirta Prawita, air kehidupan. Meskipun tujuan dari Dorna bukan untuk itu, tetapi untuk menciderai, mencelakai, menyengsarakan. Bima mampu mengampuni. Bahkan ketika diprovokasi oleh ibunya, kakak dan adiknya, saudara-saudaranya, Bima nggak terpengaruh. Yang ia yakini bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk kebaikan. Apakah ada tantangan? Pasti. Dewa, raksasa, penguasa hutan, penguasa laut menjadi penghalang. Tetapi semuanya bisa dikalahkan dengan niat tulus. Bima tidak pernah menempatkan perintah Dorna dan Dorna sendiri untuk mencelakai dirinya, meskipun tujuan itu sebenarnya untuk mencelakai dirinya. Bima mampu mengampuni dirinya sendiri, mengampuni eyang dan gurunya,
mengampuni ibu dan saudara-saudaranya, mengampuni segala-galanya, dan dia bertemu dengan Tirta Perwita Sari, air kehidupan yang sejati. Sahabat semesta, saya yakin-yakinnya bahwa sahabat-sahabat juga ingin menemukan kebahagiaan sejati, atau dalam bahasa Dewa Ruci menemukan kehidupan yang sejati, dalam bahasa Bima menemukan Sang Dewa Ruci. Apakah mudah? No, tidak. Perlu perjuangan, perlu perjalanan panjang yang harus ditempuh hingga mampu menemukan kebahagiaan sejati. Tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semudah menyalakan lampu dalam aliran listrik yang lancar, tetapi butuh jalan terjal, butuh perjuangan, butuh upaya yang tidak mengenal mengenal. Nah, kebahagiaan sejati adalah dambaan setiap manusia, dan itu tidak bisa jatuh dari langit simsalabim abrakadabra, tapi perlu diperjuangkan. Dan salah satu cara yang paling utama adalah mencipta spiritualitas mengampuni diri sendiri dengan segala macam ambisi, keinginan yang sering berseberangan dengan panggilan jiwa. Sahabat juga harus ingat bahwa setiap kita punya panggilan jiwa. Di video saya sebelumnya juga sudah saya munculkan. Mau mengampuni harapan-harapan diri yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Sang Ilahi, mengampuni orang-orang terdekat, mengampuni keadaan, mengampuni mereka yang tidak suka, yang membenci, yang menganiaya, yang memfitnah, yang menghendaki kita ada dalam kesengsaraan. Seperti kata Sang Guru Agung, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya dengan pengampunan hidup menuju kebahagiaan sejati. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang sudah memiliki welas asih yang sejati. Demikian channel saat ini, spiritualitas mengampuni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan untuk siapa saja, agar kebahagiaan yang sejati, kehidupan yang penuh kebahagiaan dirasakan dalam seluruh kehidupan. Selamat melanjutkan kehidupan.